Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jonas Baka dengan NIM H0712414031. Di sini saya akan mereview sedikit buku pengantar basis data dari bab 1 sampai ke bab 5. Oke, kita langsung saja buka PPT-nya. Pengantar database yang pertama ada teori, desain, dan SQL, dan perjalanan komprehensif melalui konsep fundamental database dari bab 1 hingga bab kelima. Mengapa database itu penting? Nah, tantangan dunia modern, setiap hari kita menghasilkan 2,5 quintillion bits data dari transaksi e-commerce hingga media sosial. Dari sistem perbankan hingga aplikasi kesehatan, itu semua membutuhkan sistem penyimpanan yang terorganisir dan efisien. Database menjadi tulang punggung infrastruktur digital modern, memungkinkan organisasi mengelola informasi dengan akurat, aman, dan dapat diakses kapan saja. Peran database itu ada 5. Yang pertama ada menyimpan data secara terstruktur dan efisien, menjamin integritas dan konsistensi informasi, memungkinkan akses multi-user secara bersamaan, menyediakan keamanan dan kontrol akses data, kemudian mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kita lanjut di roadmap pembelajarannya. Mulai dari bab 1 itu konsep dasar database, memahami apa itu database, kemudian data dan informasi. Kemudian di bab 2 sistem manajemen database, mengenal DBMS dan fungsi-fungsinya. Kemudian di bab 3 arsitektur database, mempelajari struktur dan lapisan database. Kemudian bab 4 model-model database, eksplorasi berbagai pendekatan pemodelan data, dan bab 5 normalisasi database, teknik optimasi struktur database. Kita masuk di bab 1, konsep dasar database. Data merupakan fakta mentah yang belum diproses. Contoh 25 Jakarta 2024. Informasi, data yang telah diproses dan memiliki makna, yaitu contoh suhu Jakarta 25 derajat Celcius pada 2024. Database itu kumpulan data yang terorganisir yang saling berhubungan dan dapat diakses secara efisien. Karakteristik database modern itu yang pertama saling terhubung. Data dalam database memiliki relasi logis satu sama lain, membentuk jaringan informasi yang koheren dan bermakna. Terus keamanan sudah terjamin, dilengkapi mekanisme autentikasi, otorisasi, dan enkripsi untuk melindungi data yang sensitif. Kemudian kita masuk ke shared data yang dimana dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan dengan kontrol akses yang tepat untuk menjaga integritas, kemudian konsistensi data yang menjaga akurasi dan keseragaman data di seluruh sistem melalui constraint dan aturan validasi. Kita masuk di evolusi sistem penyimpanan data. Yang pertama ada era file tradisional pada saat tahun 1960-an, yang dimana data disimpan dalam file terpisah, redundansi itu tinggi dan sulit diintegrasikan. Kemudian database hierarkis pada tahun 1970-an itu data seperti pohon, lebih terorganisir namun kaku. Kemudian ketiga database relasional pada tahun 1980-an. Itu menggunakan tabel dan SQL fleksibel dan powerful. Kemudian database modern pada tahun 2000-an. NoSQL, Big Data, Cloud Database, dan kebutuhan skala yang besar.
Nah, bab 2 itu kita akan menjelaskan sistem manajemen database atau DBMS. Apa sih itu DBMS? Nah, Database Management System adalah perangkat lunak yang memfasilitasi pembuatan, pengelolaan, dan manipulasi database. DBMS bertindak sebagai interface antara pengguna dengan data fisik yang tersimpan. Tanpa DBMS, mengelola database akan sangat kompleks dan rawan error karena harus mengurus detail teknis penyimpanan secara manual. Nah, kita bisa lihat di sini gambar database yang terhubung ke dalam DBMS dan masuk ke dalam aplikasi, user, dan aplikasi. Kita lanjut ke fungsi utama DBMS. Yang pertama, data definisi itu mendefinisikan struktur database, tabel, kolom, tipe data, dan constraint melalui data definition language. Yang kedua ada data manipulation yang melakukan operasi CRUD yaitu create, read, update, dan delete pada data menggunakan DML atau data manipulation language. Yang ketiga ada data security yang dimana mengelola hak akses pengguna, inskripsi data, dan audit trail untuk keamanan informasi. Kemudian ada concurrency control yang mengatur akses simultan multiple user untuk menghindari konflik dan menjaga konsistensi. Kemudian ada backup and recovery. Itu menyediakan mekanisme backup otomatis dan pemulihan data jika kegagalan sistem. Kita masuk ke contoh DBMS yang populer. Yang pertama ada MySQL, yaitu open source populer untuk web application dengan cepat dan reliable. Kemudian ada PostgreSQL Advanced open source mendukung fitur enterprise yang sangat extensible. Kemudian ada Oracle yang dimana enterprise grade powerful features digunakan organisasi besar dalam Oracle. Kemudian SQL Server itu Microsoft produk terintegrasi Windows ekosistem, kemudian user friendly. Nah, apa sih keuntungan menggunakan DBMS? Keuntungannya itu mengurangi redundansi yang dimana data disimpan satu kali dan direferensikan berkali-kali dan menghemat storage dan menghindari inkonsistensi. Kemudian ada integritas data yang dimana constraint dan validasi itu otomatis menjamin akurasi dan kevalidan data yang masuk ke sistem. Kemudian data independence. Perubahan struktur fisik database tidak mempengaruhi aplikasi yang menggunakannya. Itu data independence. Kemudian ada akses efisien. Query optimization dan indexing itu membuat pencarian data sangat cepat, bahkan untuk dataset yang besar. Kita masuk ke bab 3, arsitektur database. Arsitektur database mengacu pada desain, pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem database. Arsitektur yang baik memisahkan concern dan memudahkan maintenance secara skalabilitas sistem. Kemudian ada 3 skema arsitektur. Yang pertama ada external level yang atau disebut view, itu lapisan teratas yang menampilkan data sesuai kebutuhan spesifik user atau aplikasi. Setiap user melihat subset data yang relevan saja. Kemudian ada conceptual level atau logical, yang dimana lapisan tengah yang mendeskripsikan struktur keseluruhan database, termasuk entitas, relasi, dan constraint tanpa detail implementasi. Kemudian ada internal level atau physical, yang dimana lapisan terbawah yang menangani penyimpanan fisik data di storage device, termasuk indexing dan optimasi performance. Apa sih keuntungan arsitektur berlapis? Yang pertama, data independence.
Yang pertama itu data independence. Physical independence, perubahan storage tidak mempengaruhi skema. Dan logical independence itu perubahan konseptual, minimal impact ke aplikasi. Kemudian fleksibilitas itu multiple views untuk different users, mudah modifikasi tanpa disrupsi besar. Kemudian keamanan, user hanya mengakses view yang authorized. Kemudian sensitif data tersembunyi di layer lain. Dan kita masuk ke dalam bab 4, yaitu model-model database, yang dimana model database adalah representasi konseptual bagaimana data diorganisir dan hubungannya satu sama lain. Pemilihan model yang tepat sangat penting untuk efisiensi dan kemudahan pengembangan sistem. Pertama ada hierarchical yang merupakan struktur pohon parent-child relationship. Kemudian ada network atau jaringan, yang dimana graph yaitu graph struktur, many to many, many to many relationship. Kemudian SQL yang merupakan dokumen key value untuk unstruktur data. Kemudian relational yang dimana tabel dengan baris dan kolom paling populer. Kemudian kita masuk di model relational database. Tabel atau relation data disimpan dalam bentuk tabel dengan baris records atau tuples dan kolom atribut atau field. Kemudian primary key yaitu kolom unik yang mengidentifikasi setiap baris dalam tabel secara eksklusif. Kemudian ada foreign key, kolom yang mereferensikan primary key tabel lain, membentuk relasi antar tabel. Kemudian SQL, struktur query language untuk manipulasi dan query data relasional. Kemudian jenis-jenis relasi, yang pertama one to one, itu satu record di tabel A berhubungan dengan tepat satu record di tabel B. Contohnya orang dengan paspor. Kemudian one to many, satu record di tabel A dapat berhubungan dengan banyak record di tabel B. Contohnya departemen dengan karyawan. Kemudian many to many yaitu banyak record di tabel A dapat berhubungan dengan banyak record di tabel B. Contohnya dengan mata kuliah mahasiswa. Kemudian kita masuk di bab terakhir, yaitu bab 5, normalisasi database. Apa sih itu normalisasi? Nah, normalisasi adalah proses sistematis mengorganisir data dalam database untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Proses ini melibatkan decomposing tabel menjadi tabel-tabel lebih kecil yang terhubung melalui relationship. Nah, tujuan utamanya itu adalah menghilangkan anomali insert, update, dan delete yang dapat terjadi pada database yang tidak terorganisir yang dengan baik. Bentuk-bentuk normalnya itu yang pertama ada first normal form, yang dimana setiap kolom berisi atomic values atau tidak ada repeating groups. Setiap record unik dan teridentifikasi. Kemudian second normal form itu sudah 1NF dan tidak ada partial dependency. Kemudian semua non-key atribut itu fully dependent pada primary key. Kemudian third normal form itu sudah 2NF dan tidak dapat atau tidak ada transitive dependency, dan dia non-key atribut tidak bergantung pada non-key atribut lain. Kemudian BCNF dan higher forms, Boyce code atau normal form dan bentuk normal lebih tinggi untuk kasus-kasus khusus yang lebih kompleks. Keuntungan dan trade-off normalisasi itu
Keuntungannya mengurangi redundansi data secara signifikan, meningkatkan integritas dan konsistensi data, memudahkan maintenance dan update, meminimalkan space storage yang dibutuhkan, menghindari anomali dalam operasi database. Kemudian trades off, query lebih kompleks dengan banyak joins, potensial performance overheat untuk reads, lebih banyak tabel untuk dikelola, terus perlu balance antara normalisasi dan praktikalitas, kemudian denormalisasi kadang diperlukan untuk performance. Kesimpulannya itu fondasi database yang solid pada konsep dasar memahami perbedaan data dan informasi serta peran database dalam organisasi modern. DMS itu software esensial yang mengelola database dengan fitur security, concurrency, dan recovery. Kemudian ada arsitektur, yaitu tree schema arsitektur memberikan independence dan fleksibilitas sistem. Kemudian model database yang dimana model relasional dengan SQL menjadi standar industri untuk struktur data. Kemudian normalisasi, yaitu proses sistematis mengoptimalkan struktur database untuk efisiensi dengan integritas. Nah, dengan menguasai 5 pilar fundamental ini, Anda memiliki fondasi kuat yang merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem database yang efektif dan efisien. Dan selamat belajar dan semoga sukses. Sekian dari saya, Jonas Baka. Maafkan saya jika ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.